Jembatan Nagari atau Desa Kotorawang, Kecamatan Ampek Jurai, pesisir selatan Sumatera Barat, putus dihantam banjir bandang. Terjangan banjir mengakibatkan kampung tersebut juga terisolasi. Banjir bandang juga terjadi di Nagari Langgai, Surantiah, Kabupaten Pesisir Selatan yang mengakibatkan hilangnya 10 orang warga dan merusak puluhan hektar lahan pertanian. Buat Kecamatan Pesisir putus total. Sementara itu, jembatan Labuhan di Jalan Nasional Sumber Bengkulu yang berlokasi di Kabupaten Ranah Pesisir amblas sehingga akses dari Sumber ke Provinsi Bengkulu juga putus total. Setidaknya 11 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan terendam banjir imbas tingginya intensitas hujan sejak kemarin. Jalan yang putus kemarin yang akses yang belum bisa dibuka itu adalah Padang Pesisir Selatan, kemudian Pesisir Selatan Bengkulu. Ada beberapa ruas jalan yang longsor dan ada juga yang putus, terutama ada jembatan yang rusak juga. Pak, ada korban jiwa terkait bencana ini, Pak? Dari hasil laporan sekarang ada 10 yang hilang kemarin akibat longsor di Legayah, Pesisir Selatan ya. Pemirsa, beroperasi saat hujan deras, 6 truk tambang pasir di Lumajang, Jawa Timur diterjang derasnya aliran banjir lahar hujan Gunung Semeru. Seluruh sopir truk dan juga penambang pasir berhasil menyelamatkan diri. Selingnya putus. Video amatir merekam detik-detik 6 truk tambang pasir diterjang derasnya aliran banjir lahar hujan Gunung Semeru di Sungai Regoyo, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jumat sore. Ke-6 truk milik penambang pasir terjebak di tengah jalur aliran lahar karena nekat beroperasi saat hujan deras mengguyur. Peristiwa bermula saat 6 truk tambang melaju beriringan dan menyeberangi jalur aliran lahar Sungai Regoyo. Para supir truk mendapat informasi jika di hulu sungai terjadi banjir lahar hujan Gunung Semeru. Saat tiba di tengah jalur aliran lahar, truk di barisan terdepan mendadak mengalami patah poros roda. Akibatnya 5 truk lain di belakangnya turut terjebak dan tidak bisa melintas. Seluruh supir dan penambang berhasil menyelamatkan diri. Sebuah kapal tugboat yang sedang menarik tongkang bermuatan batu bara dihantam badai dan juga gelombang tinggi nyaris karam di perairan Pulau Baai, Provinsi Bengkulu. Seluruh awak kapal berhasil dievakuasi oleh petugas Basarnas yang dikerahkan di tengah gelombang tinggi dan juga hujan lebat. Gelombang tinggi menghantam sebuah kapal tugboat dan tongkang bermuatan batu bara di perairan Pulau Baai, Provinsi Bengkulu. Akibatnya kapal dan tongkang batu bara terseret arus deras dan karam tak jauh dari perairan Lentera Merah, Pulau Baai. Tim SAR dan petugas Basarnas yang dikerahkan ke lokasi berhasil mengevakuasi 10 awak kapal tugboat Titan 33 dengan perahu karet dan membawanya ke tepi pantai. Anggota tim SAR harus berjibaku lebih dari 1 jam untuk mengevakuasi ABK di tengah gelombang tinggi yang masih terjadi. Seluruh ABK dalam kondisi selamat dan kapal tugboat tersebut tengah menarik tongkang bermuatan batu bara. Pemirsa, pasca kebakaran di ruang server Rumah Sakit Harapan Bunda Ciracas, Jakarta Timur, pelayanan dan juga perawatan di rumah sakit telah kembali normal. Sejumlah pasien yang sempat dievakuasi pun kini juga sudah kembali ke ruang perawatan. Evakuasi pasien saat terjadi kebakaran di lantai 4. Video amatir ini merekam detik-detik evakuasi pasien saat sebuah ruang server Rumah Sakit Harapan Bunda Ciracas, Jakarta Timur terbakar. Belasan pasien bahkan panik dan harus dievakuasi ke halaman rumah sakit guna menghindari hal yang tidak diinginkan. Diketahui titik api berasal dari lantai 4 rumah sakit. Kebakaran juga sempat melumpuhkan kegiatan operasional rumah sakit. Meski pada rumah sakit Jumat sore kini telah kembali normal, kebakaran sempat membuat 10 orang pasien yang tengah berada di ruang perawatan intensif dan harus menggunakan alat khusus terpaksa dievakuasi ke rumah sakit lain. Pasien yang
memerlukan peralatan khusus, kita rujuk ke rumah sakit grup, yaitu ke Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak dan Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong, dan ada juga beberapa pasien ke rumah sakit lain. Hingga kini pihak rumah sakit masih menunggu hasil investigasi dari pihak kepolisian guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, pesawat kargo yang membawa kebutuhan pokok dari Tarakan menuju Binuang, Kalimantan Utara hilang kontak Jumat siang. Tim SAR gabungan melakukan pencarian pesawat. Informasi awal insiden pesawat hilang kontak didapatkan dari Basarnas, di mana pelapor menyampaikan adanya insiden hilang kontak pesawat kargo. Pesawat naas tersebut take off dari Bandara Juwata pukul 8 WITA dan dijadwalkan landing di Binuang pukul 9:20 waktu Indonesia Tenggara. Namun pada pukul 8.55 WITA, pihak Smart Air kehilangan kontak. Kepala Bandara Tarakan yang telah berkoordinasi dengan Basarnas, PMKG dan juga TNI Polri serta pihak maskapai menduga pesawat jenis Pilatus Porter itu jatuh. Namun lokasi atau titik terakhir posisi pesawat masih dalam pencarian. Namun dinyatakan lost contact oleh teman-teman Airnav kurang lebih pada pukul 08.55 WITA. Misi penerbangan membawa kargo perintis dari APBN, membawa bahan logistik makanan, dan sampai saat ini kita masih terus berupaya untuk melakukan pencarian dan evakuasi. Pemirsa, warga Polewali Mandar dibuat heboh dengan temuan seekor ular piton raksasa sepanjang 8 meter. Saat ditangkap, ular tersebut dalam keadaan menelan bulat-bulat seekor anak sapi. Dianggap membahayakan, warga akhirnya membunuh ular tersebut. Warga desa Rate, Kecamatan Tutar, Polewali Mandar, temukan ular piton raksasa sepanjang 8 meter di semak belukar hutan. Saat ditemukan ular dalam kondisi perut yang membesar. Warga kemudian berupaya menangkap ular tersebut sebelum melarikan diri karena dianggap membahayakan dan ditakutkan masuk ke permukiman. Warga akhirnya membunuh ular raksasa itu. Saat perutnya dibelah, ternyata ular tersebut baru menelan utuh seekor anak sapi. Pihak Damkar Polewali Mandar membenarkan video viral ular raksasa tersebut terjadi di Kecamatan Tutar baru-baru ini. Kalau ukurannya Pak kurang lebih 8 meter dan warga melakukan pembunuhan mengingat ular tersebut dapat membahayakan penduduk. Gitu. Berarti ular pada saat ditemukan itu ular itu menelan sapi. Iya, menelan sapi Pak. Berarti sudah masuk di ini sekitar pemukiman Pak itu. Kalau menurut penyimpannya warga bahwa itu sudah mendekat ke pemukiman. Kondisi alam di Kecamatan Tutar merupakan pegunungan dengan hutan yang masih luas dan masih banyak belum terjamah manusia, sehingga memungkinkan menemukan hewan dengan ukuran melebihi aslinya sangatlah besar. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal melaporkan. Pemirsa, maraknya penimbunan beras bulog oleh sejumlah oknum nakal membuat tim Satgas Pangan Sidoarjo turun langsung ke lapangan guna memantau pendistribusian beras. Polisi tidak segan untuk menindak tegas pelaku penimbunan beras. Tim Satgas Pangan Sidoarjo yang dipimpin langsung Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing melihat langsung kondisi stok beras di sejumlah agen beras dan pasar tradisional di Sidoarjo, Jawa Timur. Selain menjamin stok beras aman jelang Ramadan, tim Satgas Pangan juga mengancam akan menindak tegas siapapun yang melakukan penimbunan beras yang bisa memicu terjadinya kenaikan harga beras di pasaran. Tentunya kami melaksanakan pengecekan bersama Pak Dandim untuk pendistribusian. Jadi kami bersama Kodim 0816 Sidoarjo melaksanakan nantinya pengawasan pendistribusian dari bahan pokok kepada masyarakat. Kita akan menindak tegas, kami bersama Pokoknya dan Bapak Dandim akan menindak tegas apabila ada masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan penimbunan. Seiring mulai turunnya harga beras di Sidoarjo, ratusan warga nampak mengantri di sejumlah agen dan distributor beras.
Beras Bulog menjadi andalan masyarakat karena dinilai murah dan berkualitas baik. Makanya cari beras yang Bulog, biar agak miring. Beras Bulog saat ini merupakan beras yang dijual paling murah dibandingkan beras lainnya dengan harga Rp10.900 per kilogram. Meski belum signifikan untuk harga beras selain beras Bulog di pasaran, rata-rata saat ini sudah mulai turun antara Rp400 hingga Rp600 per kilogram. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, harga sejumlah bahan pangan terus merangkak naik. Harga beras juga masih terpantau belum normal, salah satunya di Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan. Dan berikut laporan Amrina Rida dan juga juru kamera Novan Dwi. Ya pemirsa, beberapa hari menuju bulan suci Ramadan, sejumlah komoditas kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga. Tempat kami melaporkan saat ini di Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan, sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga, diantaranya ada telur, minyak goreng, hingga juga sayur mayur. Untuk harga telur sendiri sekarang dibanderol dengan harga Rp31.000 per kilogramnya atau naik dari harga biasa yakni Rp27.000 per kilogram. Sementara untuk minyak goreng pun juga naik dari harga semula yakni Rp15.000, sekarang naik menjadi Rp16 hingga Rp17.000 per kilogram. Lalu untuk sayur mayur pun juga mengalami kenaikan yakni untuk komoditas tomat, di mana biasanya untuk tomat ini dibanderol dengan harga Rp25.000, sekarang naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Nah, yang masih dikeluhkan oleh banyak orang adalah harga beras, karena harga beras juga ternyata masih belum kembali ke harga semula, di mana untuk beras premium sendiri sekarang Rp17.000, lalu untuk beras medium sendiri sekarang Rp13.000. Dan disampaikan bahwa diketahui salah satu penyebabnya adalah karena cuaca yang tidak menentu yang menyebabkan banyak petani yang gagal panen. Terkait dengan hal ini, para pedagang dan juga pembeli pun berharap agar menjelang atau dalam masa bulan Ramadan nanti pemerintah bisa menerapkan kebijakan agar harga-harga kebutuhan pokok ini bisa kembali normal. Dari Jakarta, Amrina Rida, Novan Dwi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jelang Ramadan, Satpol PP dan juga Sudin Sosial Jakarta Barat melakukan razia pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di sejumlah lokasi di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, Jumat sore. Dalam razia ini diwarnai histeris sejumlah pengemis saat diamankan. Saya minta ini sama kita. Saya minta data doang. Seorang ibu pengemis ini histeris saat hendak diamankan. Seorang ibu bersama anaknya bahkan meronta dan protes saat hendak dibawa petugas Satpol PP di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, Jumat sore. Razia pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS ini dilakukan demi ketertiban menjelang bulan puasa. Selama razia, para petugas menyisir sejumlah titik di Jakarta mulai dari Jalan Peta Utara, Bedegul, Tampak Siring hingga Daan Mogot. Hasilnya petugas berhasil mengamankan 7 PPKS terdiri dari para pengemis, batu jalanan hingga manusia silver. Meski para PPKS sempat berupaya melarikan diri, namun berhasil diamankan. Kita adakan kegiatan ini untuk menciptakan situasi masyarakat kondusif untuk menyambut bulan suci Ramadan. Berapa banyak hasilnya, Dan? Sementara yang kita jangkau hari ini 7 PPKS. Mereka akan dibawa kemana selanjutnya? Setelah kita jangkau, mereka akan dibawa ke panti sosial. Ketujuh orang PPKS yang terjaring razia langsung dibawa ke tempat rehabilitasi panti sosial di kawasan Kedoya untuk dibina dan diberi pelatihan keterampilan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ratusan warga DKI mengurus Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul di Kantor Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Jatinegara, Jakarta Timur. Beberapa warga mengalami kendala mengakses KJMU pasca penetapan kebijakan baru dari Pemprov DKI Jakarta. Termasuk sebagian warga yang selama 7 bulan Kartu Jakarta Pintarnya tidak keluar sehingga tidak mendapat bantuan sosial. Ratusan warga DKI Jakarta mengantre di Kantor Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Jatinegara, Jakarta Timur. Sebagian warga mengurus pembaharuan data sebagai penerima KJP dan KJMU atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Kebijakan baru terkait pembaruan data penerima KJMU dikeluhkan warga karena terkendala masalah tingkat kesejahteraan rumah tangga.
Endang, warga Paseban Jakarta Pusat misalnya. Link dari P4OP yang digunakan untuk mendaftar justru tidak tercantum angka desil anaknya. Berbeda dengan Ratna, warga Karanganyar Jakarta Pusat yang mengantre untuk meminta kejelasan kartu Jakarta Pintar putranya yang selama 7 bulan tidak diterima. Ngurus KJP anak saya mandek 7 bulan. Sebelumnya karena kenapa mandeknya, Bu? Sebelum itu dia masalahnya tuh pas lulusan, yang lain pada dapat, anak saya doang kagak. Itu dia. Tapi selama 7 bulan nggak pernah nanya ngurusnya bagaimana-bagaimananya gitu? Saya kesini terus, tapi dibilangnya katanya kemiskinannya bertambah. Cuman kendalanya pada saat sekarang ini ketika pendaftaran baru ada kebijakan baru yang mana hampir setengah lebih dari penerima KJMU itu datanya tidak ada. Diakibatkan karena awalnya itu keluar masalah desil. Nah, tapi di hari Selasa desil itu sudah hilang. Desil sudah hilang dan sekarang saya sudah mencoba memasukkan kembali melalui linknya P4OP. Nah, tetapi di sini saya juga belum sukses. Padahal di DTKS itu terdaftar. Untuk memastikan KJP dan KJMU tepat sasaran, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dari Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik dan Registrasi Sosial Ekonomi untuk menjangkau peserta didik atau mahasiswa dari keluarga tidak mampu agar bisa menuntaskan pendidikan mereka. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Sementara itu, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU akan tetap berjalan seiring dengan cleansing dan juga pemadanan data. Heru Budi menegaskan para mahasiswa yang telah menerima KJMU tetap akan bisa mendapatkannya kembali hingga kuliah mereka rampung. Jadi memastikan bahwa mereka bisa mendapatkan KJMU. Dan sistem udah dibuka Ibu Asisten, dan tentunya cleansing itu bertahap. Ya. Saya pastikan bahwa mereka-mereka yang sudah mendapatkan dalam perjalanannya KJMU bisa tetap mendapatkan itu, dan tentunya pemadanan data tetap berjalan itu persen to persen. Berarti tidak ada pemutusan KJMU? Pak, berarti untuk kemarin kan sempat disebutkan desilnya itu sampai desil 4, Pak. Berarti itu nggak akan diberlakukan, Pak? Ya, enggak. Tetap ada pemadanan data nanti dengan Badan Pajak. Dicek pajaknya. Pemda DKI nanti akan berproses mengecek apakah mereka layak. Itu mereka sambil kerja, sambil belajar segala macam silakan aja. Jadi kalau nanti di cross check dengan data pajak Dispenda, Badan Pendapatan Daerah ya, Bapenda. Nah itu kan kita lihat data-datanya yang nggak bisa kita sebutkan di sini, dan disurvei kembali ya kan, dan itu memang dia tidak harus mendapatkan KJMU karena semuanya mampu, maka ya kita hold. Massa yang terdiri dari gabungan elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi menuntut kecurangan pemilu 2024 di depan gedung DPR RI. Massa juga mendesak DPR agar segera melaksanakan hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu. Unjuk rasa di depan gedung DPR RI diwarnai aksi bakar ban hingga sampah. Massa dari berbagai elemen menyuarakan sejumlah tuntutan mulai dari menolak pemilu curang, penurunan harga sembako, hingga secepatnya digelar hak angket DPR. Lebih dari 2.000 personel diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi. Polisi juga memberlakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di sekitar lokasi demo. Pemirsa, tim Ganjar Mahfud siap mengajukan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 ke DPR RI. Sementara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan santai menanggapi hak angket dan masih menunggu hasil rekapitulasi KPU.
Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan tim Ganjar Mahfud akan terus mengupayakan pengajuan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 ke DPR RI. Mahfud menuturkan hingga saat ini komunikasi dalam tim Ganjar Mahfud terus dilakukan untuk memastikan pengajuan hak angket berjalan lancar. Berkas hak angket setebal lebih dari 75 halaman bahkan juga telah dipersiapkan. Menurutnya sudah ada nama-nama anggota DPR yang mengusulkan hak angket. Mahfud juga meyakini rencana angket tidak akan mandek di tahap pengusulan. Ia memprediksi justru perdebatan alot terkait angket akan terjadi di tahap persetujuan. Bukan orang partai, tapi saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang naskah akademiknya, tebal sekali. Di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi itu angket itu jalan. Tinggal kan itu perlu koordinasi teknis ya. Siapa yang tanda tangan di depan gitu. Itu sudah ada nama-namanya, tapi yang mau tanda tangan itu kan harus baca dulu juga ya. Biar nanti ketika mempertahankan itu tahu. Angket. Ya mungkin tidak. Kalau saya melihat semangatnya itu tidak akan mandek untuk tahap pengusulan ya. Nah, nanti perdebatannya di tahap persetujuan. Apakah mau dilanjutin usul ini atau tidak, itu nanti semua partai kan ikut. Gitu. Nah nanti kita lihat di situ. Kalau saya baru saja lihat ceramahnya Pak Yusuf Kalla di UI kemarin, memang angket ini diperlukan. Karena pemilu ini menurut Pak Yusuf Kalla ini pemilu terburuk sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Sejak tahun 55 sampai sekarang ini pemilu terburuk. Sementara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menuturkan tidak perlu terburu-buru lantaran penghitungan suara masih dilakukan oleh KPU RI. Pengumuman KPU aja belum. Jadi menurut saya memang tidak ada yang buru-buru hari ini. Prosesnya berjalan terus sekarang. Dan hasil final pemilu aja belum keluar. Jadi kalau menurut saya kita tunggu aja prosesnya. Optimis masih bisa digunakan. Iya. Kalau sudah ada statement, tapi kan statement itu. Penyelidikan dalam hak angket adalah murni kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan sejumlah undang-undang, bukan pasangan calon atau KPU. Sementara 3 anggota DPR yang telah mendorong hak angket, diantaranya Aus Hidayat Nur dari fraksi PKS, Lulu Nur Hamidah dari fraksi PKB, dan Aris Bima dari fraksi PDIP. Tim Liputan iNews melaporkan. KPU akan melakukan pemungutan suara ulang untuk wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur pada 10 Maret 2024. Sebanyak 62.217 daftar pemilih tetap atau DPT akan mengikuti PSU dengan 2 metode, yakni tempat pemungutan suara atau TPS dan kotak suara keliling atau KSK. Pemungutan suara ulang di Malaysia dilakukan setelah ditemukan adanya penambahan dan juga pemalsuan data DPT di 7 PPLN Kuala Lumpur. Dilangsungkan. Nah, dari 447.258 DPT yang lalu, kemudian dilakukan pemutakhiran, kemudian KPU memutuskan sekarang ini untuk keperluan pemungutan suara ulang Kuala Lumpur, jumlah DPT-nya adalah 62.217 pemilih, 62.217 pemilih untuk pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur. Dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, metode TPS. Jumlah TPS yang akan dioperasionalkan adalah 22 TPS. Jumlah pemilih yang akan dilayani dengan menggunakan metode TPS adalah 42.372 pemilih, 42372. Yang kedua, dengan metode kotak suara keliling akan dioperasionalkan 120 KSK atau kotak suara keliling untuk melayani 19.845 pemilih, 19.845 pemilih. Pemirsa, ratusan aktivis dan juga pegiat HAM dan buruh perempuan dari berbagai daerah berunjuk rasa menuntut perlindungan dan hak-hak bagi perempuan Indonesia di kawasan Patung Kuda dan juga Istana Negara, Jakarta. Mereka juga menyerukan keresahan terkait kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Peringati Hari Perempuan Sedunia, sejumlah aktivis perempuan dan pegiat HAM berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mereka menuntut hak-hak dan perlindungan bagi perempuan Indonesia.
Mereka menuntut pemerintah untuk segera merampungkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Massa menyampaikan keresahan terkait situasi demokrasi Indonesia saat ini yang penuh dengan kecurangan dan nepotisme. Ya, jadi kami ini sebagai perempuan sangat resah dengan situasi kemerosotan demokrasi yang ada sekarang. Nah, kemerosotan demokrasi ini bisa dilihat dari bagaimana dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi itu memang Jokowi kemudian membuktikan dia adalah aktor utama ya yang kemudian melanggengkan kekuasaan oligarki dengan berbagai kebijakan yang tidak berpihak pada perempuan dan juga rakyat. Kemudian juga diiringi dengan intimidasi, persekusi, kriminalisasi kawan-kawan yang mereka berjuang untuk keadilan atau hak asasi manusia. Unjuk rasa peringati Hari Perempuan Sedunia juga digelar di Istana Negara. Unjuk rasa yang diikuti para aktivis, buruh, dan pekerja perempuan menuntut pemerintah mencabut UU Cipta Kerja karena dianggap tidak memberikan hak perlindungan terhadap buruh perempuan. Melakukan tuntutan kepada pemerintah, yaitu tuntutan kita bagaimana mencabut Undang-Undang Cipta Kerja dan PP turunannya, serta bagaimana beri perlindungan kepada hak reproduksi perempuan. Akar permasalahannya adalah dari Undang-Undang Cipta Kerja yang menciptakan satu kondisi di mana perempuan tidak mendapatkan hak sebagai perempuan untuk hidup di negara di Indonesia ini. Contoh dengan pekerja sistem kontrak dan outsourcing, terus kemudian bagaimana penindasan terhadap perempuan itu imbas dari Undang-Undang Cipta Kerja melahirkan PP turunannya yang memang berimbas kepada buruh, yaitu upah politik, upah murah. Para relawan perempuan ini berharap pemerintah kembali pada marwah demokrasi yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan melindungi perempuan dalam berbagai kegiatan. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Aris Setiawan, Guntur Zulkarnadi melaporkan. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara soal status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara berakhir pada 15 Februari lalu. Menurut Heru, saat ini rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ masih sedang berproses sehingga masih ada waktu untuk transisi. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akhirnya buka suara tentang berakhirnya status Jakarta sebagai ibu kota negara pada 15 Februari 2024. Menurut Heru, masih ada waktu transisi sebelum status Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota berganti menjadi daerah khusus Jakarta atau DKJ. Heru mengklaim saat ini rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta masih dalam proses dan belum disahkan. DKI Jakarta sejak 15 Februari kemarin sudah nggak ada Undang-Undang DKJ-nya gimana Pak? Kira-kira tanggapan? Undang-Undang DKJ kan belum di... Ya, jadi bagaimana untuk... Ya, masih ada waktu transisi. Ya, kan sedang berproses DKJ ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta, sebagai ibu kota negara, status DKI di kota Jakarta telah berakhir pada 15 Februari 2024 lalu. Hal itu sebagai implikasi dari Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara yang telah diundangkan sejak 15 Februari 2022. Pada Undang-Undang IKN Pasal 41 Ayat 2 tertulis, paling lama 2 tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan, maka Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemprov DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara diubah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Status Jakarta sebagai ibu kota pun baru bisa tergantikan oleh ibu kota Nusantara di Kalimantan jika keputusan Presiden telah terbit. Tim Liputan melaporkan. Kepadatan calon penumpang terlihat di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Para calon penumpang adalah pemudik yang memilih mudik lebih awal saat momen Idul Fitri nanti. Selain untuk menghindari kepadatan penumpang, alasan pemudik melakukan mudik lebih awal karena sulitnya mendapatkan tiket kereta. Hari Raya Idul Fitri masih 1 bulan lagi. Namun kondisi stasiun Pasar Senen Kamis kemarin sudah ramai dipadati pemudik. Calon penumpang mengaku sengaja melakukan perjalanan mudik lebih awal agar bisa menjalankan ibadah puasa di kampung halaman. Alasan lain yang membuat mereka sengaja mudik lebih awal karena sulitnya mendapatkan tiket mudik yang dijual secara online, serta demi menghindari kepadatan penumpang saat momen mudik Lebaran nanti. Moda transportasi kereta api menjadi pilihan utama warga kembali ke kampung halaman karena dinilai aman
nyaman, dan harga yang terjangkau. Iya, takut kepadatan juga, ya terus keduanya juga, ya itu tadi kayak udah kebiasaan mau puasa pertama udah pulang. Karena kereta itu kelihatannya lebih nyaman kelihatannya. Jadwalnya cepat waktu lah. Buka bersama sama keluarga. Jadi mudiknya hari ini puasa awal sahur di kampung atau gimana Bang? Iya, sahur dan buka bersama di kampung bersama keluarga. Hingga Kamis kemarin jumlah tiket kereta untuk keberangkatan pada H-10 hingga H+10 telah terjual sebanyak 1.062.450 tiket dari total 2.764.238 tiket mudik lebaran yang disediakan. Diperkirakan jumlah pemesanan tiket masih akan terus meningkat hingga di puncak musim mudik lebaran nanti. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Euforia sambut bulan Ramadan membuat penggiat fashion berlomba untuk menghadirkan koleksi terbarunya. Tren model 2024 didominasi dengan warna pastel nan mewah dengan model gamis kekinian. Warna-warna pastel menjadi andalan dari koleksi busana muslim, salah satu brand lokal tanah air. Dalam gelaran Indonesia Fashion Aesthetic 2024, Happy Jehan memadupadankan warna pastel dengan model gamis yang kekinian dalam koleksi busana muslim untuk Ramadan 2024. Mengusung tema Flowery Retro dan Raya Collection, diharapkan koleksinya dapat membuat para wanita tampil cantik dan penuh percaya diri di sejumlah kegiatan selama Ramadan dan tentunya pada Hari Raya Idul Fitri. Konsepnya flowery retro, jadi konsep bunga-bunga dengan bahan jaguar, satin, dan lace yang up to date, tidak akan termakan oleh waktu. Simple untuk hari-hari, bahannya juga enak ya, bisa seperti di Jakarta ini kan lagi panas-panasnya, bahannya adem, terus motifnya juga bagus ya, warnanya juga lembut untuk usia seperti saya sekarang ini, dan ada brosnya juga cantik deh. Tak hanya busana muslim untuk wanita, brand lokal ini juga menawarkan ragam pakaian dengan banyak model untuk pria dan anak-anak, dan pastinya dengan kualitas bahan terbaik. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, sebagian besar masyarakat Indonesia menyambut Ramadan dengan berbelanja barang atau jasa lebih banyak dari bulan biasanya. Survei Populix tahun 2023 menunjukkan pengeluaran konsumen Indonesia melonjak hingga 50% saat Ramadan. Survei tersebut menunjukkan mayoritas responden memiliki pengeluaran berkisar 25 hingga 50% lebih besar saat Ramadan dibanding anggaran bulanan biasanya. Persentasenya mencapai 43%. Sebagian masyarakat Indonesia mengubah pola pengeluaran saat bulan Ramadan terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Survei Curious Kata Data Insight Center atau KIC pada 2023 ini menunjukkan pengeluaran terbesar dari masyarakat saat Ramadan adalah untuk biaya perjalanan mudik. Sebanyak 34% responden menggelontorkan biaya di atas Rp1 juta untuk mudik. Alokasi biaya terbesar berikutnya adalah belanja. Tercatat 33% responden mengaku mengeluarkan biaya di atas Rp1 juta untuk membeli hal-hal terkait Idul Fitri. Kemudian 19,6% responden yang merogoh biaya di atas Rp1 juta untuk tunjangan hari raya kepada keluarga atau karyawan. Sementara responden yang menghabiskan uang lebih dari Rp1 juta untuk bingkisan atau hampers dan juga pesan antar makanan online saat Ramadan sekitar 13,4%. Ya, berikutnya pemirsa, survei dari Curious dari Kata Data Insight Center pada 2023 juga menunjukkan es buah merupakan hidangan pembuka puasa atau takjil yang biasa dikonsumsi warga Indonesia di bulan Ramadan. 56,9% responden mengaku mengonsumsi es buah untuk takjil saat berpuasa atau berbuka puasa. Selain es buah, responden biasa mengkonsumsi kurma yakni 53,3%. Kemudian 52,1% responden mengaku biasa mengkonsumsi kolak saat berbuka puasa.
Ada pula responden yang mengaku mengkonsumsi aneka minuman es seperti es cendol dan es cincau mencapai 45,6%. Sementara 15,2% responden biasa mengonsumsi lontong untuk berbuka puasa. Ya pemirsa, berdasarkan hasil survei Populix pada 2023, 71% responden biasa membeli takjil di dekat rumah atau kantor. Sementara 39% responden mengatakan membeli makanan dan juga minuman untuk berbuka puasa di bazar Ramadan. 34% responden biasanya membeli di teman atau tetangga ataupun saudara yang berjualan menu untuk buka puasa. Hanya 23% responden yang membeli takjil lewat aplikasi online, lalu 2% responden membeli takjil di tempat lainnya. Kita beralih kembali pemirsa, untuk minuman segar yang merupakan salah satu menu favorit untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Survei Populix pada 2023 menunjukkan jenis minuman yang paling sering dibeli masyarakat Indonesia di bulan puasa adalah aneka jus buah dengan persentase mencapai 53% responden. Berikutnya sebanyak 51% responden sering membeli cendol, 48% membeli air kelapa, dan 40% responden membeli sirup. Ada juga 25% responden yang sering membeli air mineral saat Ramadan, membeli teh 20% dan juga boba 20%. Hanya 12% responden yang biasa membeli kopi selama bulan puasa. Sementara itu 3% responden biasa membeli minuman jenis lainnya. Nah pemirsa, itu saja. Jadi kapan mulai puasa tentu kita masih menunggu hasil dari sidang isbat untuk penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah yang digelar Kementerian Agama pada Minggu 10 Maret 2024. Pemirsa, beralih bulan puasa sudah di depan mata, kulit kering kerap menjadi masalah terutama bagi kaum hawa karena harus menahan dahaga. Namun tak perlu khawatir, ada sejumlah tips agar tetap cantik dan juga segar selama puasa nanti. Apa saja? Berikut liputannya. Merawat kulit tetap sehat sering menjadi tantangan kaum hawa, terutama saat mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kulit terasa kering. Terlebih di saat menahan dahaga selama puasa nanti. Rangkaian perawatan kulit yang juga sering memerlukan waktu cukup lama, namun hasil kurang efektif, serta memerlukan penggunaan banyak produk, membuat para wanita sering berpikir ulang melakukan perawatan wajah. Nah, dengan mengusung konsep Simplified Beauty, produk yang satu ini mempersembahkan produk skincare anti ribet untuk kamu yang satset melalui 4 produk dengan formula terkini yang memiliki banyak fungsi dalam setiap produknya. Pemirsa tahu nggak nih kalau kulit kita regenerasi setiap 27 hari sekali dan menyebabkan penumpukan sel kulit mati. Nah kalau kulit matinya nggak dibersihin bisa jadi untuk memperburuk keadaan kulit kita. Terlebih lagi mau puasa jangan sampai malas untuk merawat kulit ya. Uniknya, selain dikemas simpel dan higienis, kandungan inti Marine Placenta dan Salic 210 memiliki efektivitas lebih baik dibanding dengan plasenta lain, di mana akan membuat wajah kita lebih cerah, kenyal, dan berseri. Skincare ini kita sertai juga dengan inovatif formula gitu, makanya memang untuk 4 produk yang kita launchingkan hari ini itu kita memakai formula-formula yang memang cukup baru dan belum ada di Indonesia. Placenta, Marine Placenta ini kan halal version of placenta gitu, dimana placenta memang sudah dikenal sebagai regeneratif capability lah gitu, punya kemampuan untuk meregenerasi kulit dengan sangat baik. Selain memilih produk perawatan kecantikan yang tepat selama Ramadan nanti, agar kulit wajah tetap cantik dan segar, ada baiknya nih mengikuti sejumlah tips berikut ini. Di antaranya, menjaga asupan cairan untuk kulit selama 12 jam agar kulit jadi tidak terhidrasi, perbanyak makan buah dan sayur untuk memenuhi kebutuhan vitamin kulit, menjaga kebersihan kulit demi menjaga kesehatan kulit, istirahat atau tidur yang cukup untuk membantu kulit tetap sehat dan bersinar. Gimana? Anda siap memiliki kulit tetap cantik dan segar saat puasa nanti? Dari Jakarta, Nisa Sahib, Sutristo, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan tragis melibatkan truk pickup pengangkut ikan menabrak sebuah truk yang berhenti di tepi jalan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Seorang penumpang pickup terluka parah dan tewas di lokasi kejadian. Yang
yang di daerah Sigeri. Mobil muat ikan tabrak. Sebuah truk pick-up bermuatan ikan segar ini terguling setelah menabrak sebuah truk besar yang tengah berhenti di sebuah ruas jalan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Seorang penumpang truk pengangkut ikan tewas di lokasi kejadian akibat mengalami luka parah. Sementara muatan ikan yang diangkut tumpah berhamburan ke jalan. Kecelakaan maut ini terjadi Jumat dini hari saat truk pengangkut ikan tengah melaju dari Bulukumba menuju Kabupaten Baru. Saat berada di ruas Jalan Poros Makassar Pare di Kecamatan Segiri, Kabupaten Pangkep, truk pick-up ini menabrak bagian belakang truk pengangkut material yang berhenti di badan jalan. Akibatnya bagian depan truk pengangkut ikan ringsek dan seorang penumpangnya luka parah dan tewas di lokasi. Mobil pick-up ini bergerak dari arah Makassar tujuan Baru, muatan ikan. Ikan menabrak mobil pick-up ini menabrak mobil truk yang sementara berhenti di badan jalan. Dia tabrak sudut kanan belakang. Akhirnya muatan mobil pick-up ini berhamburan ke jalan. Polisi masih menyelidiki kecelakaan ini dan akan memeriksa pengemudi pick-up yang masih mendapat perawatan akibat mengalami luka. Dugaan sementara, tabrakan terjadi akibat pengemudi pick-up mengantuk sehingga kehilangan konsentrasi. Petugas Laka Lantas Polres Pangkep telah mengamankan seluruh barang bukti, termasuk 2 kendaraan dan 2 pengemudi yang terlibat Laka Lantas tersebut. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin melaporkan. Pemirsa, tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh pastikan kematian gajah liar Sumatera di PDIE Jaya, Aceh, mati karena tersengat arus listrik yang dipasang warga. 1 orang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menetapkan 1 orang pelaku dalam kasus kematian gajah liar di PD Aceh pada pertengahan Februari lalu. Adalah ML menjadi tersangka usai melakukan pembunuhan gajah secara disengaja, yaitu memasang arus listrik untuk menangkal hama tanaman. Sejumlah barang bukti turut diamankan, diantaranya gading gajah sepanjang 60 cm, stop kontak, dan juga kawat. Sebelumnya seekor gajah liar berjenis kelamin jantan berusia 13 tahun mati tersengat arus listrik di kebun warga pada tanggal 19 Februari 2024 dan ditemukan polisi 4 hari berselang. Saat ditemukan, kondisi tubuh gajah sudah mengenaskan. Sudah busuk dan segera kita lakukan otopsi pada saat itu juga. Patut diduga memang si gajah ini meninggal tidak wajar karena adanya kelalaian atau kesengajaan dari Pelaku dijerat dengan pasal 21 ayat 1 serta pasal 33 ayat 3 dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda 100 juta rupiah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang kesengajaan dalam pembunuhan satwa dilindungi. Kematian gajah liar ini sangat disayangkan karena sebelumnya pihak BKSDA telah membentuk tim di setiap kecamatan dan selalu memberikan sosialisasi kepada warga dalam menjaga kelestarian alam dan satwa dilindungi. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa melaporkan. Pemirsa, jelang libur panjang Nyepi, Bandara Soekarno-Hatta dipadati penumpang sejak Jumat pagi. Penumpang didominasi rute penerbangan domestik. Antrian panjang terlihat di counter check-in penerbangan domestik Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Peningkatan jumlah penumpang pesawat ini karena adanya libur panjang Hari Raya Nyepi. Momen libur panjang yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan juga dimanfaatkan untuk pulang ke kampung halaman. Tren peningkatan jumlah penumpang pesawat sudah terjadi sejak Kamis kemarin. Dibandingkan tahun lalu, peningkatan jumlah penumpang mencapai 16%. Rute penerbangan domestik favorit yakni Bali, Makassar, dan Kuala Namu. Sedangkan untuk rute internasional yakni Singapura dan Kuala Lumpur. Yang biasa rata-rata 140 sampai dengan 150, hari ini kami prediksi di atas 161.000 penumpang.
Nah, kami juga melihat ini efek dari libur panjang dan juga dalam rangka hari Nyepi dan menjelang puasa Ramadan tahun ini, sehingga penumpang antusias untuk melakukan perjalanan. Karena pengen ngerasain nyepi sih di sana. Oke, sesuatu yang beda ya. Ya, gitu. Kalau boleh. Peningkatan jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta diprediksi masih akan terjadi hingga awal puasa nanti. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Menyikapi tingginya inflasi medis bagi nasabah asuransi, MNC Life menawarkan konsep telemedicine lewat aplikasi Motion Life. Penggunaan aplikasi akan memudahkan pemegang polis untuk konsultasi penyakit ringan secara daring. Biaya medis telah mengalami inflasi 4 kali lipat dari inflasi umum. Hal ini membuat biaya asuransi mengalami moderasi untuk asuransi rawat jalan maupun rawat inap. Solusi kenaikan inflasi medis ini dibahas pada Seminar Nasional Kenaikan Inflasi Medis yang diselenggarakan Grupi.id di Jakarta Pusat. Salah satu solusi ditawarkan PT MNC Life dengan menggunakan produk telemedicine melalui aplikasi Motion Life. Di situ ada telemedicine dan juga rawat inap, sehingga untuk penyakit-penyakit ringan yang bisa dilakukan telekonsultasi melalui rawat jalan, dia tidak harus ke rumah sakit, itu bisa dilakukan melalui aplikasi kami. Melalui event ini kita kumpulkan, ada Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, kemudian ada Asosiasi Rumah Sakit Swasta di Indonesia, dan bagaimana mengkolaborasi mencari titik temu bahwa alangkah baiknya jika kenaikan inflasi medis ini tidak dibebankan seluruhnya kepada masyarakat. Penggunaan aplikasi Motion Life menjadi salah satu langkah untuk menekan tingginya biaya rawat jalan di rumah sakit, terutama bagi pemegang polis dengan penyakit ringan. Dari Jakarta, Henry Aprila, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Bisnis ini bukan hanya sekedar bisnis cari untung, cari uang aja gitu. Tapi ini merupakan pembelajaran hidup untuk lebih baik di setiap harinya. Bisnis kita ini bukan bisnis yang ngejar dunia. Bisnis kita ini bisnis yang mau ngejar akhirat. Kami membangun bisnis ini, niat dari awal adalah memudahkan jemaah atau tamu-tamu Allah yang Allah undang untuk berangkat ke Baitullah. Bersyukurnya Allah tuh masih ngasih kesempatan kepada kita tuh buat masih bisa berjalan sampai hari ini.